Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar saudara? Semoga kasih Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan Alkitab kita melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya yang adalah judulnya apakah hukum Tuhan sudah dimusnahkan dan tidak berlaku lagi, kita akan memasuki pada bagian yang kedua. Kita membahas ini tetap dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Pelajaran ini akan semakin menarik dan berhubungan dengan kehidupan kita saat ini, terutama mengenai hukum Tuhan dan keselamatan kita. Untuk itu segera subscribe, like, dan tekan loncengnya, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Ada banyak video-video lain yang menarik, silahkan buka dan tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Memasuki lanjutan daripada seri sebelumnya, yang dimana adalah apakah hukum Tuhan sudah tidak berlaku lagi atau sudah dimusnahkan, kita akan kembali membahas beberapa hal mengenai hal ini. Banyak orang Kristen yang menyatakan bahwa 10 hukum Tuhan itu hanya ada di perjanjian lama. Apakah kita bisa menemukan 10 hukum ini ada di dalam perjanjian baru? Mari kita lihat apakah memang 10 hukum Tuhan yang tercatat di Keluaran 20 itu tercatat juga dalam perjanjian baru. Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara dan kita akan lihat bersama. Dalam Keluaran 20 ayat 3 sebagai hukum yang pertama adalah jangan padamu ada Allah lain di hadapanku. Tercatat juga dalam Matius 4 ayat ke-10. Dalam Keluaran 24, jangan membuat bagimu patung apapun. Tercatat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 dan Kisah 17 ayat 29. Dalam Keluaran 20 ayat 7 dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tercatat juga dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tercatat dalam Ibrani 4 ayat 4, 9 dan 10. Dalam Keluaran 20 ayat 12 hormatilah ayahmu dan ibumu. Tercatat di dalam Matius 19 ayat yang ke-19. Dalam Keluaran 20 ayat 13 jangan membunuh. Tercatat dalam buku Roma 13 ayat 9. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina, tercatat dalam Matius 19 ayat yang ke-18. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri, tertulis dalam Roma 13 ayat 9. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, tercatat dalam buku Roma 13 ayat 9. Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu, tercatat dalam Roma 7 ayat yang ke-7. Ternyata ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hukum Tuhan pun masih tercatat dalam perjanjian baru. Jadi memang tepat apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ada juga pertanyaan yang lain yang muncul. Apakah hukum Tuhan dan hukum Musa itu sama? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak sama. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Hukum Musa atau hukum upacara adalah hukum yang bersifat sementara digunakan sebagai hukum upacara dalam perjanjian lama. Hukum Musa mengatur keimamatan, korban, upacara-upacara korban, dan lain-lain yang merupakan gambaran tentang salib. Hukum Musa ini adalah hukum yang ditambahkan sampai keturunan itu datang, yang adalah Kristus atau Yesus, tercatat dalam Galatia 3, 16 dan 19.
Hukum upacara Musa juga melambangkan pengorbanan Yesus dan akan berakhir pada saat Yesus mati. Tetapi hukum Tuhan berlaku sampai selama-lamanya, yang tercatat dalam Mazmur 111 ayat 38. Nah, sekarang hukum Tuhan. Hukum Tuhan bersifat kekal. Hukum perjanjian kasih Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Hukum Tuhan juga memberikan aturan kepada manusia untuk menjadi seperti Yesus. Hukum Tuhan juga sudah ada dari penciptaan. Contohnya hukum keempat yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Hukum Tuhan adalah hukum kasih Tuhan yang melambangkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita manusia dan kasih kita manusia kepada Tuhan. Mari kita lihat perbedaan hukum Tuhan dan hukum Musa. Yang pertama, hukum Musa disebut dengan hukum Musa tertulis dalam Lukas 2 ayat 22. Hukum Tuhan disebut dengan hukum Tuhan Yesaya 25 ayat yang keempat. Yang kedua, hukum Musa bersifat aturan-aturan Efesus 2:15. Tetapi hukum Tuhan bersifat hukum kerajaan Yakobus 2 ayat yang ke-8. Yang ketiga, hukum Musa ditulis oleh Musa di sebuah buku 2 Tawarik 35 ayat 12. Hukum Tuhan ditulis oleh Tuhan di 2 loh batu dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18. Yang keempat, hukum Musa ditempatkan di sisi tabut dalam Ulangan 31:26. Sementara hukum Tuhan ditempatkan di dalam tabut, Keluaran 40 ayat yang ke-20. Yang kelima, hukum Musa berakhir di kayu salib, tertulis dalam Efesus 2 ayat 15. Tetapi hukum Tuhan berlaku selamanya, Lukas 16 ayat 17. Yang keenam, hukum Musa ditambahkan karena adanya dosa, Galatia 3 ayat 19. Namun hukum Tuhan menunjukkan adanya dosa, Roma 7 ayat yang ke-7. Yang ketujuh, hukum Musa mendakwa kita dan menjadi beban bagi kita, Kolose 2 ayat 14. Namun hukum Tuhan tidak menjadi beban, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Yang kedelapan, hukum Musa tidak menghakimi, Kolose 2 ayat 14-16. Namun hukum Tuhan menghakimi semua orang, Yakobus 2 ayat 10-12. Yang kesembilan, hukum Musa bersifat kedagingan, Ibrani 7 ayat 16. Namun hukum Tuhan bersifat kerohanian, Roma 7 ayat yang ke-14. Hukum Musa tidak sempurna, Ibrani 7 ayat 19. Namun hukum Tuhan sempurna, Mazmur 19 ayat yang ke-7. Jadi dari penjelasan ayat-ayat di atas tadi, kita sudah bisa melihat perbedaan hukum Musa dan hukum Tuhan. Hukum Musa bersifat sementara sampai Yesus datang, karena hukum itu lambang dari yang akan datang, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Namun hukum Tuhan kekal sampai selama-lamanya, karena hukum itu menunjukkan kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul sehubungan dengan hukum Tuhan. Yang pertama adalah, bukankah dalam Kolose 2 ayat 14-17 dan Efesus 2 ayat 15 mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu berakhir di kayu salib? Mari kita lihat ayat-ayatnya. Kolose 2, kita mulai dari ayat 13-17. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi pada ayat 13-15 jelas menyatakan bahwa hukum Musa yang dipakukan di kayu salib karena itu melambangkan upacara-upacara korban dan sunat yang harus dilakukan oleh orang Yahudi sebelum pengorbanan Yesus di kayu salib yang menjadi korban pengganti, bukan hukum Tuhan. Jadi yang dipakukan di sini adalah hukum Musa atau hukum upacara. Bila kita melihat pada ayat 16 dan 17, dikatakan bahwa pada saat itu para imam orang Yahudi menyatakan bahwa bila mau mengikut Tuhan dan selamat harus dengan melakukan hukum Tuhan seperti makan makanan yang halal dan minum minuman yang halal, berhari Sabat dan sebagainya. Bila tidak, mereka akan dihukum atau tidak akan selamat. Dan mereka tidak pernah tahu, atau orang-orang Farisi ini tidak pernah tahu dan tidak pernah mengajarkan mengenai kasih karunia, di mana di sana diajarkan bahwa keselamatan bukan oleh perbuatan. Sementara yang mereka ajarkan adalah keselamatan oleh perbuatan. Jadi Kolose 2 ayat 13-17 menjelaskan bukan mengenai hukum Tuhan, melainkan hukum Musa atau sering juga disebut dengan hukum upacara korban. Bila kita melihat ayat ini, kita bisa melihat bahwa upacara-upacara tersebut tidak perlu dilakukan lagi setelah kematian Yesus. Dan itulah disebut dengan keselamatan dengan kasih karunia. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa menurut hukum Tuhan tidak akan menyelamatkan kita, tetapi melalui kasih karunia. Bila kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, tentu kita akan menuruti perintah-perintahnya, seperti yang tercatat dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Jadi penurutan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan bukan untuk menyelamatkan kita. Karena hukum itu sendiri hanya menunjukkan dosa kita seperti layaknya cermin. Dan Yesuslah yang akan membersihkan kita dari dosa kita melalui pertobatan kita. Bila kita tidak menurut hukum, berarti kita membiarkan dosa itu ada dalam diri kita. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan bila kita tidak bertobat dan membiarkan dosa itu terus dalam diri kita, maka Yesus tidak akan dapat membersihkan kita, maka kita akan binasa. Tuhan ingin kita seperti Dia dan menurut hukum dan menurut kehendak-Nya. Seperti waktu Dia masih hidup di dunia ini, Dia selalu mengikuti hukum Tuhan seumur hidupnya selama Dia di dunia ini. Tujuannya adalah Dia ingin kita menjadi seperti Dia yang merupakan wujud sebenarnya tadi. Jadi inilah penjelasan dari Kolose 2 ayat 14 dan 17. Jadi kita hidup dengan kasih karunia Tuhan dengan mengikuti hukum Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan Efesus 2 ayat yang ke-15? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Hukum Taurat dalam ayat ini dalam bahasa aslinya disebut dengan nomos. Nomos dapat diartikan sebagai hukum Tuhan atau hukum Musa.
Namun yang memastikan ini sebagai hukum Musa adalah ada kata dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini mengacu kepada hukum Musa karena pada hukum ini banyak perintah dan ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan tata cara upacaranya. Namun dalam 10 hukum Tuhan tidak mempunyai ketentuan tata cara seperti yang ada pada hukum Musa. Jadi sifat yang dimaksud dalam hukum di dalam ayat ini adalah hukum tata cara dan ketentuan dalam upacara pengampunan dosa melalui upacara korban. Karena Yesus sudah datang menebus kita dan menyatukan pengampunan itu hanya melalui dirinya satu-satunya, maka semua hukum tata cara upacara tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Bila 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat Tuhan itu dibatalkan, maka pengikut Tuhan tentu boleh melanggarnya karena tidak ada hukumnya lagi, seperti melawan orang tua, membunuh, mencuri, berzina, bersaksi dusta, dan sebagainya. Tentunya hal ini tidak masuk akal, bukan? Karena hukum di dunia ini pun melarangnya, apalagi hukum Tuhan yang sempurna. Pengertian lain dari ayat ini adalah bahwa orang Yahudi pada saat itu berprinsip bahwa hukum itu yang menyelamatkan mereka, bukan Yesus. Jadi mereka selamat oleh karena menurut hukum, bukan karena Yesus. Sehingga Rasul Paulus menyatakan bahwa bukan hukum itu yang menyelamatkan. Dengan cara dia menyatakan membatalkan, yang maksudnya adalah melepaskan perjanjian di antara perjanjian bangsa Yahudi dengan Tuhan yang mereka buat pada waktu zaman Musa untuk pengampunan dosa mereka melalui korban. Karena hal tersebut tidak berlaku lagi karena sudah ada Yesus. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjanjian di antara Tuhan dengan orang Israel sudah dibatalkan melalui pengorbanan Yesus. Dengan melalui Yesus ini kita akan menyatu dan serupa seperti Dia dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, yang dimana kita selalu mengikuti perintah Bapaknya dengan menuruti hukum-hukumnya. Sehingga dengan demikian bukan lagi kita sendiri yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Tercatat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Hukum itu mengajarkan kita tentang penurutan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik walaupun setelah salib. Roma 7 ayat 7 dan 12. Dan hidup kudus itu hanya bisa kita lakukan dengan menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Pertanyaan berikutnya adalah, Alkitab menyatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat, tertulis dalam Roma 13 ayat 10. Dan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan akhir dari ayat tersebut dinyatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, apakah kedua hukum itu menggantikan 10 hukum Tuhan? Jawabannya adalah tidak. 10 hukum Tuhan bergantung dari dua hukum ini, seperti 10 jari kita bergantung pada dua tangan, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Yaitu, yang pertama adalah mengasihi Allah dengan memelihara hukum pertama dan keempat. Itu wujud kita mengasihi Allah. Dan wujud kita mengasihi sama manusia dengan memelihara hukum kelima sampai dengan 10. Jadi kedua hukum yang dikatakan Yesus tersebut adalah justru ringkasan dari 10 hukum tadi yang menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Pertanyaan berikutnya adalah Roma 10 ayat yang keempat, mengatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat.
Apakah ini berarti hukum itu sudah berakhir karena sudah digenapi? Kegenapan yang dimaksud di sini adalah kegenapan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada manusia dengan melalui Yesus, bukan melalui korban seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1:29. Inilah Yesus yang mengangkut isi dosa dunia. Jadi ayat ini bukan kegenapan 10 hukum tidak berlaku lagi setelah Yesus mati di kayu salib. Jadi hukum ini menggenapi akan janji Tuhan dengan penggenapan pengampunan dosa melalui kematian Yesus. Pertanyaan berikutnya adalah, bila hukum itu mengajarkan kita untuk hidup kudus, mengapa masih banyak orang menyangkal atau tidak menurut hukum Tuhan? Roma 8 ayat 7-9. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam ayat di atas jelas terlihat bahwa karena adanya keinginan daging yang menutupi keinginan roh, sehingga kebanyakan kita tidak mau menuruti hukum Tuhan tersebut. Jadi kita telah membahas banyak hal sehubungan dengan hukum Tuhan tidak pernah dimusnahkan dan tetap berlaku. Dan Alkitab jelas menyatakan bahwa 10 hukum Tuhan itu masih tak berlaku dan kekal. Bahkan Yesus pun menyatakannya dengan tegas bahwa hukum Tuhan masih berlaku. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan kekal untuk selama-lamanya. Bila hukum Tuhan masih berlaku, mengapa manusia tidak mengakui semuanya? Ada juga yang menganggap yang satu tidak berlaku, namun yang lain masih. Kenapa demikian? Apa yang Alkitab katakan mengenai hal itu? Kita akan ikuti pembahasan berikutnya, hukum Tuhan yang paling banyak disangkal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.